Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Ananda sekalian, pada hari ini kita akan membahas bab terakhir semester 1, yaitu bab ketujuh, rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia, yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 1. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah kompetensi dasar bab ketujuh. Yang pertama adalah 3.1 memahami Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. 4.11 membaca Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. 4.12 menunjukkan hafalan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Dan terakhir 4.13 menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, berikut ini peta konsep kajian rendah hati, hemat dan sederhana dalam Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Mengartikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Memahami kandungan ayat tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Memahami hukum bacaan mat. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati, hemat dan sederhana. Menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Lalu mengaplikasikannya dalam bentuk sikap mulia sebagai berikut. Mencintai Al-Quran, menjadi anak yang rendah hati dan santun, menjauhi sikap sombong dan takabur, menerapkan hidup hemat, serta berlaku hidup sederhana. Mari renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan mempunyai banyak teman. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Orang ini tidak hanya disukai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Setali tiga uang dengan rendah hati, hemat dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Mari membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadu, adapun hamba-hamba Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina adalah orang-orang yamshuna berjalan. Alal ardi, di atas bumi. Haunan, rendah hati. Wa idza, dan apabila khotobahum, menyapa mereka, jahiluna, orang-orang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salaman, salam. Arti lengkapnya adalah sebagai berikut. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dalil yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, mubadzirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka adalah ikhwana, saudara-saudara, syayatin, setan-setan. Wakana, dan adalah syayatonu, setan, lirobbihi, kepada Tuhannya, kafuro, sangat ingkar. Arti lengkapnya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Mari memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita.
Rendah hati disebut juga dengan tawadu'. Apa yang dimaksud dengan tawadu' adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu' berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu' dan menjauhkan dari sifat sombong. Contohnya adalah sebagai pelajar menerima pelajaran dari guru atau nasihat dari orang tua dengan sikap tawadhu'. Tidak boleh sombong ataupun merasa lebih pandai dari orang tua dan menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari memahami pesan-pesan mulia di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka berfoya-foya dan berpesta pora. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah seperti hemat listrik dan air. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Contoh lain dari sikap hemat adalah dengan rajin menabung. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Mat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i, dan yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mat wajib muttasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Yang ketiga mat arid, dan yang keempat adalah mat iwad. Nah, mari kita bahas yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i. Disebut mat tabi'i atau mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan domah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Contoh yang pertama adalah fi jidiha hablum mim masad. Dari contoh tersebut, mat asli terdapat pada huruf fi yang berbaris kasroh dan diikuti oleh ya sukun, dan pada huruf ha yang berbaris fathah dan diikuti alif. Pada contoh kedua, qul a'udzu birabbin nas. Pada contoh ini, mat asli terdapat pada huruf u yang berbaris dhammah diikuti waw sukun, dan huruf na berbaris fathah diikuti oleh alif. Berikutnya adalah mat wajib muttasil. Disebut mat wajib muttasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kata ja dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, dan termasuk contoh mat wajib muttasil karena ja diikuti oleh a hamzah. Kata ja'a sendiri merupakan satu lafaz atau satu kata. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ja'a berarti tiba atau telah datang. Nah, agar lebih memahami, silakan kamu perhatikan dan membaca contoh-contoh mat wajib muttasil berikut ini. Ingat, mat wajib muttasil dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Kalian dapat melatih 6 ketukan tersebut dengan menghitung setiap ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh kata pertama adalah sama. Kata yang kedua sya'a. Silakan kalian lanjutkan untuk berlatih sendiri ya. Berikutnya adalah mat jaiz munfasil. Disebut mat jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya adalah wala antum abiduna ma a'budu.
Huruf la dan ma dibaca panjang antara 2 harokat hingga 5 harokat. La dan ma termasuk contoh mad jaiz munfasil karena huruf la dan a hamzah berada pada lafaz atau kata yang berbeda. Begitu juga dengan ma dan a hamzah berada pada lafaz atau kata yang berbeda. Agar lebih memahami, silakan kamu perhatikan dan membaca contoh-contoh mad jaiz munfasil berikut ini. Inna a'toina. Inna anzalna. Wa ma adraka. Dan yang terakhir, wala antum. Selanjutnya kita masuk mad arid. Disebut mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Contohnya sebagai berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf I termasuk mad arid dibaca 2 sampai dengan 6 harokat atau 6 ketukan karena terletak di akhir ayat. Dan yang terakhir adalah mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya adalah sebagai berikut. Inna ma'al usri yusra. Disebut mad iwad karena huruf ron terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat sehingga dibaca ro panjang 2 harokat. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami apa yang telah disampaikan tadi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.